biasanya itu dengan umat. Nah, sekarang yang kita tatap itu hanya lensa, Iya. hanya kamera. 3, 2, 1, ngopi cakep, yuk. Romo Eko Budi Susilo. Ya, Ya. Mo, kita udah lama nggak ketemu ini, Mos. Ya, ya. dari terakhir saya pokoknya waktu Romo masih di Algons, itu masih Mm-mm. sering ketemu kita ya. Setelah Ya, lepas dari Algons, udah jarang saya ketemu Romo. Seneng banget ketemu Romo lagi. ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih pada hari ini ya. Ya, mumpung santai boleh ngobrol-ngobrol. Iya. Iya. Romo Eko sekarang dikasih apa? Wewenang tanggung jawab sebagai Vikjen ya. Ya, Sebagai membantu Bapak Uskup membantu di Bapak Uskup ya. keuskupan. Mo, situasi sekarang Hmm. Romo-romo juga banyak yang stay at home ya. Ya, Harus di saya rumah ya. kira kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari gereja, membantu Bapak Uskup di dalam karya keselamatan itu. Kita sebagai umat dan sebagai warga negara, kita memenuhi anjuran pemerintah demi pemutusan rantai penularan COVID-19 ini. Nah, kan berarti kan ya kita udah sebulan ini juga umat Katolik nih kan ngikutin misa secara streaming ya, live streaming ya. Iya. Baik itu melalui saluran sosial media, YouTube maupun dari stasiun TV ya. Misa live streaming itu kan berdasarkan surat ketentuan pastoral Bapak Uskup Surabaya Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono tertanggal 21 Maret 2020. Ya, ya. Dari ketentuan itu dianjurkan oleh Bapak Uskup gereja-gereja itu misa dengan cara live streaming dan juga pertemuan-pertemuan yang menggerombol berkelompok-kelompok itu juga ditiadakan ya. Jadi memang banyak acara-acara yang dibatalkan. Misalnya juga acara sakramen Krisma, penerimaan sakramen Krisma di paroki-paroki itu juga batal karena memang tidak bisa Kemarin hadir. baptisan juga enggak ya? Enggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, semua kalau Dimundur. yang diundur. Perminyakan gitu. Perminyakan juga masih bisa itu dilihat. Biasanya berkoordinasi dengan rumah sakit yang minta perminyakan itu adalah sakitnya apa, begitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya sakitnya COVID, ya itu ada protokol sendiri. Oh ya, iya. Berarti romonya pakai APD juga gitu? Saya kira pakai APD, memang pakai APD. Sekarang kalau romo kan biasa kalau romo-romo nih misa nih kalau ekaristi secara biasa itu kan ngelihat dari altar ngelihat umat ya banyak gitu ya. Ya. Sekarang harus melihat ke lensa kamera. Itu gimana? Ini Saya tadi menyambung yang tadi iya. itu memang pertama kali kan mulai tanggal 21 itu kan streaming itu ya. Jadi pertama kali itu ya kalau saya itu merasa sedih ya. Tadi menyambung tadi kan merasa sedih. Biasanya itu dengan umat. Nah, sekarang yang kita tatap itu hanya lensa, hanya kamera. Memang cukup viral. Iya. Romo Eko menangis. Itu di semua grup WA yang kita ya. Romo Eko saya langsung cari itu. Yang mana itu semua orang ngelihat jadinya. Ya memang kita bisa merasakan sih waktu itu kesedihan dari Romo seperti apa ya. Walaupun mungkin kalau sehari-hari kalau di luar pandemi ini ngelihat dari altar, ngelihat ke umat macam-macam ya, ada umat yang tidur, ada umat yang kusuk dengan handphonenya. Ya itu. Kalau pas misa yang normal itu memang sikap umat pun juga macam-macam. Mereka
mungkin juga fisiknya ada di dalam gereja, tetapi juga mungkin pikirannya ada di mana-mana, ada di mall, lalu juga asik dengan handphonenya. Nah ini, tapi, nah saya kira ketika pandemi ini mereka tidak bisa secara fisik datang ke gereja seperti sekarang ini, lalu mereka itu merasa rindu, justru merasa rindu untuk hadir ya, untuk bisa sungguh-sungguh bisa menerima komuni, menerima hosti seperti itu. Pada saat di gereja kalau sebelum-sebelumnya sibuk dengan handphonenya, ngelihat ke handphone. Nggak semua ya memang, tapi ada beberapa lah ya. Ngelihatnya ke handphone. Nah, pada saat sekarang justru mereka pada saat Ekaristi harus melihat ke handphone, pengennya di gereja. Nah, ya. Memang itu manusia ya. Manusia itu aduh. Sekarang puas-puasin itu lihat di handphone kan. Iya, puas-puasin. Sudah silahkan buat di handphone. Tapi itu misal ya. Menurut gereja, kalau misa live streaming ini itu sama nggak sih sama dengan misa ini, dengan sehari-hari, dengan yang sebelumnya? Saya kira memang tidak sama ya. Jadi misa dengan cara live streaming ini kan diadakan karena situasi khusus. Ya, situasi yang luar biasa. Harusnya misa yang normal itu misa harus hadir. Ya, harus hadir di gereja secara fisik. Tetapi misa dengan cara live streaming itu diadakan kan juga untuk tujuannya umat itu bisa menerima namanya komuni batin. Ya, komuni batin itu. Nah, apakah komuni batin itu ada kekuatan yang sama dengan ketika kita hadir secara fisik? Memang begini, itu kan harus dijelaskan, ini menyangkut teologi ya kira ya, teologinya. Jadi komuni batin itu dilakukan dalam perayaan Ekaristi secara live streaming karena orang atau umat tidak bisa hadir secara fisik bersama di dalam gereja. Tetapi gereja itu adalah merupakan sebuah persekutuan, komunio, persekutuan. Maka ketika menerima komuni batin itu sebagai persekutuan, dia menerima komuni ya itu mempunyai kekuatan yang sama. Seperti halnya misalnya orang yang sakit, dia tidak bisa ke gereja, tetapi dalam kerinduan yang sungguh-sungguh dia pengen Tuhan Yesus hadir di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia dengan sungguh-sungguh rindu, yaitu saya kira kekuatan yang sama. Dan dalam situasi khusus ini komuni batin itu juga sah, saya kira. Sah ya? Ya, sah. Gini nih, sekarang kalau kita di rumah ya, yang namanya di rumah sendiri ya, gitu ya. Baju sudah rapi, celana panjang itu wajib. Tapi kan kadang kan nggak pakai sendal. Kadang ya istilahnya ya karena di rumah sendiri ya, gitu ya, nggak mungkin pakai sepatu gitu misalnya. Nah, itu masih boleh nggak sih Mo? Ya, saya kira kan ini karena di rumah ya. Jadi kita justru dianjurkan di rumah. Tadi dikatakan stay at home. Nah, kita harus sikap batin, yang penting sikap batin. Ya, sikap batin kita. Ya, kalau kita mau mengikuti, sebenarnya kalau mau mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming itu ya kita siapkan. Seperti kalau sebenarnya menurut saya seperti kalau kita mau misa, ya, seperti mau misa. Mungkin kita harus mandi, ya kan? Mandi, terus pakaian yang rapi, sisiran, lalu sikap batin kita itu mau mengikuti, seperti mau mengikuti kita mau hadir ke gereja itu seperti biasanya. Lalu kita ya di situ ada mungkin sarananya ya, sarananya yang pertama itu harus
jaringan internet itu harus kuat. Jaringan internet harus kuat. Ini masalah ini. Ya, sebentar. Yang kedua itu diberi lilin ya, seperti gereja ada salib, lalu kita duduk bersama dengan keluarga bersama-sama, sikap batin kita ya kita berdoa dulu sebelum mengikuti itu misa dengan cara live streaming itu kita berdoa. Seperti kalau kita melakukan atau merayakan misa secara normal, datang ke gereja itu. Kalau kita di balai paroki kan misalnya ininya di TV nggak langsung ke altar kan? Ya. Jadi sebetulnya kan itu apa ya istilahnya? Walaupun ya memang mereka di dalam gereja atau kalau pas perayaan besar yang di tenda duduknya kan pasti kan di layar atau di TV ya. Jadi sebetulnya mestinya udah agak terbiasa ya orang yang nonton sambil mengikuti dari TV ya atau dari gadget ya. Makanya itu ketika merayakan Ekaristi dengan cara live streaming ini itu tidak boleh siaran tunda. Jadi misalnya ya kalau kita mengikuti jam ini ada misa ya di Kapel Keuskupan Surabaya jam 8 misalnya. Persembahan oleh Bapak Uskup atau jam 5 hari Minggu oleh romo lain itu. Ini ya harus jam itu. Seperti orang yang ketika datang ke gereja tetapi karena keterbatasan tempat di dalam gereja penuh misalnya. Lalu harus di tenda diberi TV monitor seperti itu. Dan harus waktu seperti itu jam itu. Tidak lain hari ini saya kok lupa belum misa ya. Terus buka YouTube misa yang seharusnya jam 8 diputar lagi ya itu nggak sah. Itu nggak sah. Nggak boleh. Cuma memang plusnya misa live streaming ini kita bisa misa di mana-mana. Nah itu kan? Memang ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi ada masalah tadi seperti ditanyakan internetnya ngadat. Nah misalnya pada waktu pas misa mau misa jam 8 internetnya di rumah itu ngadat. Nah nanti bisa cari link misa berikutnya di mana bisa diikuti waktunya oleh umat bersangkutan. Saya pernah tuh waktu Minggu Palma kemarin tuh. Jadi kita udah siapin daun palma gini ya. Begitu pemberkatan di awal pemberkatan daun palma udah siap-siap gini. Loading loading. Saya loading. Begitu selesai loading udah kelar. Serius. Ini diberkatin apa enggak nih ya gitulah. Itu memang saya kira itu bisa nanti kalau mengalami kasus seperti itu saya kira nanti bisa boleh menurut saya mencari channel lain. Diulang lagi ya berarti diulang. Walaupun awal-awal Iya. Diulang lagi. Diulang lagi ya ingat ya. Diulang itu. Karena misa dengan cara live streaming itu kan juga banyak umat yang tidak bisa mengikuti, misalnya orang tua-tua terus di daerah-daerah. Betul, jaringan susah. Di daerah-daerah jaringan susah. Susah, betul. Maka dari awal-awal kemarin kan sebenarnya keuskupan sudah mengusahakan misalnya bekerja sama dengan TV. Dengan TV RI di Jawa Timur jelas nggak bisa karena masa pandemi itu cuman diberi waktu dari TV RI Pusat itu cuman 1 jam. Waktunya jam 5 sampai jam 6 dan itu pun dipakai untuk siaran berita. Maka lalu keuskupan waktu itu berusaha ada saran dari umat di Kediri itu ada Doho TV ya. Ada Doho TV lalu saya menghubungi yang punya Doho TV lalu menyampaikan ini streamingnya dilakukan oleh siapa? Komsos Surabaya. Komsos Keuskupan Surabaya. Terus subscribe-nya berapa? Terus saya tanya Rian pada waktu itu ya. Subscribe-nya berapa Komsos Keuskupan Surabaya? 10.000. Nah 10.000 lalu waduh nggak berani. Jadi Doho TV nggak berani sebuah stasiun ya. Katakan stasiun di itu nggak berani karena nanti bisa menurutnya bisa ditegur oleh YouTube
Karena itu kalau itu sudah bisa iklan ya. Kalau yang 10.000 itu bisa iklan. Kalau masih 500, 300 bisa gitu. Nah, dari sini streaming langsung ke di TV sana, lalu bisa dipancarkan begitu saja. Tapi masih baik dari Komsos Kebayan Surabaya itu untuk mengatasi orang-orang yang di daerah-daerah itu bekerja sama dengan radio, RRI Surabaya itu masih bisa. Masih bisa. Jadi Mas Didit kan berusaha di Komsos itu bisa disiarkan melalui RRI, dan RRI ini saya kira jangkauannya juga luas. Meskipun tidak bisa melihat wajah romonya, tetapi mendengar suaranya, bisa mengikuti, mungkin juga khotbahnya. Yang khotbah itu saya kira juga menjadi suntikan rohani ya untuk membangun dan menumbuhkan iman. Saya kira itu tapi kalau dia lewat radio berarti waktu komuni batin itu nggak bisa ini dong, Mo. Kan itu kan biasanya kan ditampilkan itu kan. Iya, saya kira komuni batin seperti saya katakan tadi, orang sakit yang tidak bisa ke gereja, ya komuni batin itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Ya, seperti Alfonsus Ligiori. Iya, dari satu Alfonsus ya. Itu ya untuk apa istilahnya, untuk mengatasi kasus-kasus orang yang seperti itu. Atau tidak usah doa komuni batin, tapi sikap batinnya dalam sebuah kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menerima Tuhan Yesus hadir. Nah, itu saya kira bisa. Terus kalau misa live streaming gini nih ya, biasanya teks misanya tuh dari masing-masing paroki atau dari keuskupan gitu? Kalau biasanya kan masing-masing paroki ngeluarin sendiri kan. Gitu. Kalau seperti ini juga? Saya kira juga masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing juga. Jadi dari paroki-paroki membuat teks. Tapi sebenarnya pada umumnya sama. Ya, Gereja Katolik itu satu. Itu keunggulannya Katolik. Betul. Gereja Katolik seluruh dunia itu satu. Pada hari Minggu ke-6 masa Paskah, bacaan pertama ini, bacaan kedua ini, bacaan Injilnya ini sudah ditentukan. Waktu Jumat Agung, kita waktu live streaming itu di situ Pasio itu nggak dinyanyikan, Mo, dibacakan. Dan memang satu plus poinnya jadi Jumat Agung jadi pendek, Mo. Misalnya 1 jam kelar. Nggak, kita pertanyaan banyak ya yang tanya. Sebetulnya bisa nggak sih Pasio itu dibacakan aja? Nah, ini memang ada ahli liturginya di sini itu Romo Indra Kusuma ya, dia memang ahli liturgi, studi khusus di bidang liturgi itu. Memang saya kira dalam situasi khusus, ini kan situasi luar biasa, itu bisa dibacakan. Tapi jangan minta terus dibacakan. Kalau situasi normal ya kita buat yang meriah. Bahkan ada sebuah keuskupan ya, nggak saya sebut namanya, itu karena jatah waktu dari TV itu cuma 1 jam, lalu misa Paskah dipotong-potong karena memenuhi itu. Nah, lebih baik menurut saya ya streaming aja yang ada, lalu kita tidak usah motong-motong. Kalau yang di TV dipotong? Ya umat itu bercerita. Jadi dari sebuah keuskupan itu ada potong-potong karena memenuhi durasi. Durasinya TV durasi ketat kan. Sehingga biasanya Paskah bisa 3 jam, 2 jam lah, 2 jam setengah atau 2 jam. 1 jam udah mesti kelar. Iya, itu dipotong-potong. Iya. Oke. Kalau dulu saya di paroki itu ya, itu misa jadwalnya jam 8 RRI ya. RRI cuman memberi waktu 1 jam. Ya kita misa biasa aja. Nah, biasanya pas komuni waktunya habis ya kita tetap melakukan
misa seperti biasa. Oke. Itu. Nah, terus masalah ini kita perdalam lagi soal komuni batin tadi, Mo. Komuni batin ini saya baca sih kalau itu kalau katanya juga sebetulnya itu di fungsinya untuk orang-orang yang karena dosa berat dan lain sebagainya tidak bisa menerima tubuh Kristus secara nyata. Jadi dia berdoa dengan doa itu ya, doa komuni batin ya. Yeah. Dan katanya itu dapat indulgensi setengah, separuh. Gitu. Nah ini apakah kalau yang sekarang ini indulgensi separuh juga, Mo? Enggak, itu kasus lain lagi. Kasus berbeda ya? Kasus yang berbeda, karena dalam situasi dosa tadi tuh. Orangnya kan dalam situasi dosa. Orangnya dalam dosa. Dalam situasi dosa, maka dia tidak bisa ikut menerima komuni karena memang orang yang dalam situasi dosa, misalnya dia dosanya nggak tahu ya, misal contohnya misalnya dia bercerai dan kawin lagi. Nah itu memang secara hukum gereja dia memang nggak boleh ya? Nggak boleh terima komuni, nggak boleh. Dia istilahnya dihukum, di ekskomunikasi atau ya. Jadi memang nggak boleh. Tapi kan untuk kondisi saat ini berarti doa itu lain, berbeda dengan orang yang mengalami dosa, tapi situasi sekarang ini lain. Ya, situasi sekarang ini kan karena COVID ini, lalu orang tidak bisa hadir ke gereja, bahkan dianjurkan tinggal di rumah. Nah itu kekuatannya sama. Memang seperti saya katakan tadi, jadi umat itu terpisah secara fisik tetapi tetap bersekutu secara batiniah. Jadi secara batiniah tetap bersekutu, maka komunio batin dalam kasus pandemi ini ya, meskipun Ekaristi itu dirayakan tanpa kehadiran bersama secara fisik, Ekaristi tetap sah dan bermakna ya. Tetap ya. Sebab ini komunio gereja dalam Ekaristi itu tidak melulu indrawi, tetapi juga bisa dikatakan mistik spiritual. Ya, jadi meskipun tidak ada terjadi kontak antara secara langsung antara umat dan imam selebran, nah mereka semua adalah komunio. Tetap persekutuan karena satu iman di dalam Kristus, saya kira. Tapi tetap istilahnya umat yang mengikuti Ekaristi ini juga harus persiapan batin dengan baik. Ya, kan? persiapan harus diikuti. Saya kira juga di sisi lain imam yang mau merayakan Ekaristi streaming pun juga harus persiapan seperti biasa ya, gitu mungkin menyiapkan batinnya, menyiapkan dengan baik buku misa, menyiapkan dengan baik apa yang akan dilakukan. Nanti dari imam juga. Lalu juga streaming harus dipastikan juga jaringan internet kuat, lensa kamera baik. Nah ini. Tapi kan ada paroki-paroki yang memang tidak melakukan streaming ya. Jadi itu tetap para imam memang Ekaristi ya. Kalau Bapak Uskup Surabaya tetap menganjurkan, bahkan mewajibkan meskipun tidak ada misa streaming dalam masa ini, tetapi setiap imam itu harus merayakan Ekaristi. Merayakan Ekaristi, entah itu di kapel, entah itu di sakristi, entah itu di dalam ruangan tertentu yang baik, artinya yang layak, harus merayakan Ekaristi. Ya kalau bisa memang satu komunitas, misalnya di dalam komunitas pastoral itu ada 3 pastor. Ya bersama-sama aja misanya. Tetap ya. Jadi misanya bersama-sama, satu misa, dua duduk atau bersama-sama konselebrasi
itu dengan memperhatikan physical distancing itu saya kira baik ya, bersama-sama setiap hari. Tiap hari ya. Ya memang kita harus setiap hari. Iya betul. Harus misa. Itu. Kecuali sakit atau apa. Ya, tapi bisa sakit. Merasakan memang sedih ya imam juga ya kondisi kayak begini ya. Gak bisa mempersembahkan misa untuk umat ya, yang begitu banyak biasanya ya yang ini. Ya memang kadang ada sebuah paroki gitu ya. Sebuah paroki itu kenapa kita kok nggak mengadakan misa streaming? Kita ini juga rindu loh, kangen loh sama Romo Paroki itu loh. Nah, khotbahnya Romo Paroki itu rindu gitu loh. Iya. Tapi di sisi lain Romonya nggak mau streaming, misalnya sendiri. Tapi umat rindu itu ada yang paroki seperti itu. Jadi umat memang rindu mendengarkan khotbah pastornya di parokinya sendiri, melihat wajah pastornya selama ini kayak apa, lama ya sudah sebulan nggak melihat wajahnya pastornya. Nah mungkin melalui streaming ini mereka bisa melihat wajah pastornya, mendengarkan khotbahnya yang dinanti-nantikan seperti itu. Itu memang ada. Tapi kalau ngomong soal Romo dan para frater, suster mungkin, ada info nggak, ada yang kena nggak, terdampak nggak dengan COVID ini? Kalau di Uskupan Surabaya nggak ada ya? Nggak ada ya. Selama ini nggak mendengar. Semua fraternya sehat-sehat, Romonya semua sehat-sehat, suster-suster juga sehat-sehat ya. Kita bersyukur. Iya. Terus kalau untuk umat-umat yang terdampak nih dari keuskupan mungkin atau dari ini, udah terdeteksi nggak mau? Kira-kira siapa yang perlu dikasih bantuannya, seperti apa itu? Gimana mau dari yang terdampak? Yang kena. Ya. Kena terdampak. Ya, dampak COVID-19 ini kan luas sekali. Luas sekali, betul. Luas sekali, dari semua kalangan. Semua kalangan. Dari bawah, dari orang yang mempunyai penghasilan harian sampai pengusaha, itu terdampak. Semua. Nah, kalau tidak salah dalam surat ketentuan Bapak Uskup, ketentuan pastoral Bapak Uskup yang ditandatangani tanggal 26 Maret, itu Bapak Uskup menganjurkan kepada paroki-paroki ya, di Keuskupan Surabaya agar memperhatikan umat yang terdampak ini di paroki masing-masing melalui ketua-ketua lingkungan atau pengurus-pengurus lingkungan. Nah sekarang kalau dari misa yang live streaming tadi kita udah ini kan, pada saat pandemi selesai, pada saat pemerintah mengatakan oke, boleh beribadah lagi ya, rumah ibadah dibuka, gereja dibuka. Nah, kemungkinan live streaming masih jalan nggak mau? Saya kira kalau Itali kan udah buka nih tanggal 18 ini. Iya, tanggal 18 ini, hari ini ya. Hari ini itu tadi katanya di Itali sudah dibuka untuk rumah-rumah ibadat, boleh misa. Nah, kalau di Indonesia saya kira juga kalau dibuka ya pertanyaannya live streaming saya kira ya nggak perlu. Cuma kayak yang di Itali kan ada ketentuannya tuh, dia harus istilahnya jaga jarak, duduknya segala macam kan katanya. Nah, itu kan berarti kurang lebih separuh gereja cuma terisinya. Itu yang separuh lagi kasihan juga itu. Ya, saya kira memang kalau memang dianjurkan seperti itu oleh pemerintah misalnya, oke, rumah ibadah boleh dipakai, boleh dibuka, ya, boleh digunakan lagi, tapi dengan syarat harus misalnya physical distance, physical distancing itu ya kita harus ikutin aja. Misalnya yang masuk ke gereja harus cuci tangan, jaraknya dijaga di dalam, lalu juga harus dicek suhu tubuhnya, ya kita lakukan. Tapi umat saya kira senang kalau sudah boleh seperti itu. Iya pastilah, pasti di awal-awal wah ini udah sebulan lebih, udah yang lebih, penting 2 bulan menurut saya lebih. juga sekarang ini kita nggak perlu khawatir, lalu cemas susu yang bikin imun.
imun kita turun. Ya Betul, sudah kita melakukan sesuatu pekerjaan apapun sukacita, gembira. Nah, ini saya kira imunnya olahraga itu. Maka seandainya tadi pertanyaan seandainya nanti dibuka, ya kita kan sekarang ini sudah belajar hidup bersih, kita kan hidup bersih, nanti cuci tangan, itu kebiasaan baru ya itu vitamin, olahraga, ya itu yang pentingnya gitu. Dibuka, ya kita bisa ikuti aja apa anjuran pemerintah. Saya kira itu. Iya, saya cuma khawatirnya tuh kan kita kalau mikir wah ini kebiasaan nih udah enak live streaming udah terbiasa semua ini begitu misa kok pengennya live streaming ya. Wah, maksudnya toh kebablasan itu. Kebablasan. Oh, kebablasan kan udah kadung enak kan live streaming kan. Kadung enak live streaming di rumah. Nggak perlu mikir parkir, nggak perlu mikir bensin jalan ke ini segala kan. Live streaming aja di rumah gitu. Mungkin kan. Ada ya orang berpikir seperti itu ya. Ada. Bahkan ya? Mikirnya gini. Kolektenya boleh nggak kolekte batin ya? Jadi cuma batin aja, maksudnya cuma batin. Aku pengen ngasih gereja cuma aku batin. Nah, itu udah masuk. Ada mungkin gitu. Ya memang sikap manusia itu ya kadang yang seperti itu ada juga. Tapi sebenarnya kalau memang sudah dibuka sungguh-sungguh ya kita harus tetap yang utama itu karena memang hakikat atau esensi dari Ekaristi ini adalah tadi kehadiran dan juga partisipasi aktif dari umat. Saya kira esensinya. Ini saya lihat kembali lagi ke streaming ya. Saya lihat aturannya waktu itu kan umat cukup duduk aja sepanjang misa. Padahal kalau kita biasanya kita ada berdiri, berlutut, dan sebagainya. Ini kan cukup duduk aja gitu. Ini apa ya istilahnya ya? Umat tuh jadi merasa nggak terlalu aktif gitu kan, hanya mendengar gitu kan. Ya kadang-kadang sih kalau duduk aja kalau karena rumah sendiri ya, jadi biasa posisinya tegak gini kan. Lama-lama kan jadi senderan gitu. Misalnya menuju ke tidurnya itu semakin mudah. Nah, kalau menurut saya kan esensi dari Ekaristi itu partisipasi aktif dari umat. Menurut saya meskipun di rumah Tuhan sertamu harus dijawab juga di rumah dan sertamu juga. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan ya. Lalu mereka juga harusnya kalau berolah saudara-saudari supaya persembahanmu harus berdiri. Menurut saya Jadi ini esensi dari partisipasi aktif, esensi dari Ekaristi itu. Karena kan kita kalau di gereja itu kan ya duduk ya karena kursi gereja tegak ya duduk ya gini kan kita mau ngantuk aja sungkan sama kiri kanan gitu kan. Kalau di rumah kadang-kadang ngantuk kebablas tidur. Nah itu yang tidak betul kadang-kadang itu nggak sah kalau misalnya ikut misa meskipun pada waktu itu jam itu mengikuti misa streaming lalu di rumah lalu berdiri ngambil makanan ngambil ya itu juga itu nggak boleh nggak sadar itu nggak sah itu bisa kok mesti ulang diulang ya itu nggak boleh gitu ya jadi masalah nanti kalau ada yang melakukan itu ya itu diberitahu itu nggak sah. Masalah anak ini juga masalah beberapa orang juga gini namanya anak ya dia di rumah sendiri ya gitu kan beda kalau di gereja dia mungkin situasinya sudah ini dia harus ikut walaupun mungkin gak ngerti dia masih tapi kalau di rumah sendiri kan lari sana lari sini wah itu memang kalau masalah anak itu bukan hanya di rumah kalau di gereja pun di paroki itu kan banyak kita lihat ketika misalnya saya misa gitu ya merayakan Ekaristi atau mempersembahkan misa itu ada anak itu lari-lari itu banyak juga. Nah ini tergantung orang tua. Nah, kalau orang tuanya itu memperhatikan, orang tuanya itu memang
menyayangi anaknya juga. Ya harus anak yang seperti ini harus memang dididik. Tolong duduk, ayo kita ekaristi. Juga termasuk yang di gereja, kadang-kadang orang tua itu nggak memperhatikan, dibiarin saja lari-lari ke sana kemari. Wah, ya itu mengganggu. Apalagi kalau di balai paroki mau. Iya. Kalau di dalam gedung di ininya mungkin masih sungkan ya. Balai paroki udah paling rame. Udah kayak pasar gitu kan. Itu yang paling mengganggu. Paling mengganggu. Jadi yang terganggu bukan hanya orang lain. Yang terganggu bukan hanya dia sendiri, tapi juga mengganggu orang lain. Betul. Orang lain itu yang terganggu itu. Betul. Nah, itu. Sekarang kan kita mau ngomong kalau virus ini kan istilahnya ya mungkin akan tetap ada virusnya ya. Tapi kayak flu kayak apa virusnya akan tetap ada gitu kan. Nah, kedepannya nih apakah pihak keuskupan atau sebagai romo pribadi juga udah mulai mempertimbangkan nih bahwa misa ini apa antisipasinya, karena begitu ini dibuka pun misa umum sudah biasa, misa sudah berjalan normal, apakah antisipasi untuk air suci kayak gitu kan itu mungkin karena kan saya kira yang pertama itu virus itu akan selalu ada. Virus corona itu akan musnah kalau sudah ditemukan vaksinnya. Kalau vaksinnya itu sudah ketemu seperti virus-virus yang lain yang dulu pernah ada dan sekarang sudah ada vaksinnya, itu kita merasa aman. Nah, selama vaksin itu belum ditemukan, ya kita tetap merasa bahwa ini nanti bisa menyerang, gitu, menyerang setiap orang, siapa saja. Maka tadi ditanya soal kalau ke gereja bagaimana gitu ya antisipasinya ya. Ya tadi antisipasinya ya seperti anjuran atau protokol pemerintah tadi. Ya prinsipnya dari pihak keuskupan juga akan memperhatikan dan mentaati peraturannya pemerintah ya. Iya, saya kira itu. Ya, oke. Karena dulu kan kita kan mau tetap ada perayaan Ekaristi Misa itu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi banyak juga umat Katolik yang ada di bidang medis itu juga wanti-wanti jangan, lebih baik aja, tidak gerejanya di. Iya, saya pernah ngalamin sebelum gereja. Karena ini bahaya, kita sebelum nggak ngerti. Streaming ya. Itu udah air suci udah nggak ada ya kan, di pintu gereja tuh udah nggak ada tuh air suci. Terus udah pakai hand sanitizer sebelum masuk sudah, itu. Kita sudah siap itu. Iya, betul. Karena kita tetap mau melakukan dengan protokol itu. Iya, betul. Tapi terus akhirnya lebih baik di rumah saja. Ini dari Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen ini dari Vatikan itu kebetulan mengeluarkan dekret itu untuk masalah COVID-19 ini. Jadi judulnya pada saat COVID-19. Nah, itu mengatur soal pekan suci. Jadi misalnya Minggu Palma tidak perlu ada perarakan dari luar. Kamis Putih tidak perlu ada pembasuhan kaki dan lain sebagainya. Oke, sekarang buat menguatkan teman-teman kita yang lagi di luar yang masih merasa aduh misa ini seperti ini. Mungkin ada Romo bisa cerita nih kondisi ini pernah dialami nggak para rasul mungkin, atau ada nggak dalam kitab suci kejadian seperti ini gitu. Tapi bisa pas loh ini kan mau mendekati Pentakosta kan kondisinya para rasul juga dalam kondisi ketakutan waktu itu ya. Ya, dalam kondisi mereka nggak bisa berkumpul kan, pada di rumah aja kan ya. Pada saat itu ya. Jadi kalau kita melihat gereja perdana ya, ketika Tuhan Yesus wafat lalu disalibkan, itu kan para rasul itu ketakutan. Betul. Ya, mereka di rumah terus mengunci, bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes para rasul itu mengunci, pintu-pintu dikunci. Iya, betul. Mereka tapi berdoa mereka, pintu-pintu dikunci karena takut pada orang-orang Yahudi ya. Lalu tiba-tiba di situ Tuhan datang ya, gitu. Jadi ketakutan. Karena memang
bukan hanya ketakutan, tetapi para rasul juga kecewa pada waktu itu. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah nanti akan menjadi pemimpin politik. Betul. Ya, pemimpin politik yang bisa membuat umat Israel berjaya secara politis. Tapi ternyata ditangkap dan wafat di kayu salib itu adalah cara mati yang paling hina. Lalu kecewa, ketakutan, lalu mereka mengunci di sebuah ruangan di atas, di ruangan atas nggak tahu. Di situ dalam suasana takut. Nah, saya kira kita juga ketakutan dengan cemas ya. Yang berarti kita dalam suasana pandemi ini ada yang ketakutan, ada yang cemas ya. Tetapi kan seperti harinya para rasul, saya kira bahwa ketakutan itu ibaratnya malam ya, gelap ya. Tapi malam gelap ini bukanlah kata akhir ya. Malam gelap itu bukan kata akhir. Malam itu pasti nanti kegelapan akan berganti dengan terang. Nah, para rasul saya kira juga berharap terus bisa ketemu Yesus, dan ternyata kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang memberi harapan. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang membawa semangat para rasul untuk bangkit, untuk mewartakan bahwa Yesus bangkit sungguh-sungguh. Dan inilah iman. Saya kira dalam situasi pandemi ini ya kita harus berharap terus, mempunyai harapan, bersyukur, karena semua di balik peristiwa pasti ada makna. Di balik peristiwa Tuhan berbicara kepada kita supaya kita itu menjadi lebih baik, lebih menjadi orang yang kuat imannya seperti para rasul, dan lebih menjadi orang yang tidak pantang menyerah, berjuang terus ya, dari hari ke hari. Untuk apa? Berjuang untuk kebaikan. Saya kira itu. Betul sekali. Cakep. Para rasul juga mengalami ya. Justru kita bukan hanya para rasul, coba banyak orang dulu juga pernah mengalami itu. Santo Santa juga banyak yang mengalami kayak gitu ya. Umat apapun kan dulu pernah ada namanya Pak Gebluk. Iya, betul. Takutan Pak Gebluk. Entah tahun berapa itu pernah ada. Kalau nggak salah itu ditulis tahun 1915 juga di Indonesia kena itu loh. Tikus. Tipus. Juga ada Santo yang kena seperti itu, namanya Lucius Gonzaga itu. Betul. Pelindung parokimu itu. Nah, itu karena mendampingi orang-orang yang kena pes. Nah, itu juga akhirnya dia meninggal ya. Tapi meninggalnya karena kebaikan hati, menolong orang lain. Betul. Ya, dan dia memang hidupnya baik, jadi santo dia. Oke, cakep sekali. Jadi kita tadi ya, mudah-mudahan dengan gini umat jadi lebih yakin ya bahwa ini mungkin kita belum tahu sampai kapan kan ini streaming bisa tetap dilakukan dengan live streaming, tapi prinsipnya adalah kan ini sama dengan misa sesungguhnya seperti itu ya. Jadi berkatnya sama. Misa live streaming ini ya sah ketika dalam situasi khusus, situasi yang luar biasa ini adalah misa yang harus dilakukan, harus diikuti meskipun hanya menerima komuni batin. Itu sah tetap. Harus ya. Dan juga para romo meskipun tidak merayakan misa bersama umat, tetap Bapak Uskup mewajibkan terus untuk merayakan Ekaristi setiap hari, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam komunitas. Tapi komunitasnya kalau kan paling 3 orang bisa ya. Saya kira komunitas pastoran ada yang 2 ya, seperti itu, tetap diminta untuk merayakan Ekaristi. Gitu ya. Ya, jadi tidak bangkong. Jadi Romo juga nggak enak-enakan ini ya, tetap ya rutinitasnya ya. Jadi Romo tetap nggak boleh enak-enakan terus. Iya, betul. Harus merayakan Ekaristi setiap hari.
3, 2, 1, ngopi cakep, yuk.